Karomah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau dikenal dengan Habib Luar Batang, cukup populer di kalangan pecinta ulama dan ahli bait Nabi. Beliau adalah ulama besar yang mencapai derajat waliullah. Keharuman nama beliau selalu dikenang umat muslim terutama para pecinta ulama karena jasanya menebarkan dakwah Islam di tanah Betawi. Dulu Batavia, pada abad ke-18 bahkan hingga kini makam dan masjid peninggalan beliau di Kampung Luar Batang, Jakarta Utara, tak pernah sepi dari. Bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya warga Jakarta sekitarnya, makam keramat Luar Batang merupakan salah satu tujuan wisata religi. Para ulama dan habaib juga sering berziarah ke makam tersebut. Ada beberapa karomah Habib Hussein Luar Batang yang cukup populer. Karomah adalah kejadian luar biasa pada seseorang wali Allah. Karomah merupakan anugerah Allah kepada orang-orang saleh karena ketakwaannya. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus lahir di Mikop, dekat Hazam, sebuah desa di Hadramaut, Yaman, sekitar 3 abad silam. Tidak ada riwayat pasti tentang tanggal kelahirannya. Pada usia 11 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Habib Hussein wafat pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 pada masa kecilnya. Beliau diasuh oleh seorang ibu yang menafkahinya dari hasil pekerjaan sebagai pemintal benang. Habib Hussein hidup dalam kesederhanaan. Sebelum Habib Hussein hijrah ke tanah Jawa, beliau terlebih dulu singgah ke India di sebuah daerah bernama Surati atau lebih dikenal Gujarat. Beliau pernah menimba ilmu kepada Kutil Irsyad, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Menurut keterangan Habib Ali bin Hussein Alatas dalam kitabnya Tajul Arashi mengatakan bahwa Habib Hussein Al-Aidrus sebelum hijrah ke Indonesia, beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk menebarkan dakwah Islam. Beliau hijrah dari Hadramaut ke India dan Asia Timur kemudian sampai di Pulau Jawa tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Setibanya di Pelabuhan Sunda Kelapa, beliau diusir oleh penjajah Belanda. Akhirnya dengan bantuan para muhibin di malam hari dengan menggunakan skoci beliau tiba kembali di Pelabuhan Sunda Kelapa. Habib Hussein Luar Batang kemudian berdakwah di tanah Betawi. Namun, saat itu Belanda sangat sensitif kepada para ulama karena di Sunda Kelapa masih ada bekas-bekas pertempuran Sunda Kelapa di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati Al-Imam Syarif Hidayatullah dan Fatahillah, sehingga penjagaannya sangat ketat. Habib Hussein Al-Aidrus pun dicurigai sebagai pemberontak dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, yang berada di sekitar Glodok. Kisah Habib Hussein Al-Aidrus dalam berdakwah sangat luar biasa. Salah satu karomah beliau di pagi hari berada di dalam penjara, menjelang maghrib tidak ada di dalam penjara. Ajaibnya beliau sedang menyampaikan dakwah di musola dan masjid-masjid sehingga membuat takut para sipir penjara. Akhirnya kepala sipir penjara meminta agar Habib Hussein keluar saja dari dalam penjara. Namun beliau menolaknya, hingga akhirnya seiring waktu beliau bebas dari penjara. Berikut 7 karomah Habib Hussein Luar Batang. 1. Menjadi mesin pemintal benang pada masa mudanya, di tanah kelahirannya Hadramaut, Yaman. Habib Hussein belajar kepada seorang ulama besar di kampung kelahirannya. Pada hari-hari libur ia pulang untuk menyambangi ibunya. Pada suatu malam ketika berada di rumahnya, ibunda Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi, dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, Ibu Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan Hussein. Selanjutnya ibunya kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Sang ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari, malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru tarikah yang membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu, untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." 2. Menolong warga Gujarat dari bencana kekeringan ketika hijrah dari Hadramaut, Yaman. Habib Hussein singgah di daratan India, tepatnya di Surati atau lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di daerah itu disambut oleh ketua adat setempat. Kemudian beliau dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal. Masyarakat setempat sangat mengharapkan orang yang dapat menolong mereka keluar dari bencana kekeringan itu. Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, ia akan membantu negeri ini menjadi daerah yang subur. Akan tetapi syaratnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Ada kisah menarik, Habib Hussein meminta mereka membuat sumur dan sebuah kolam. Setelah sumur tergali, kemudian beliau mengajak para penduduk menengadahkan tangan. Seketika itu turunlah hujan yang sangat deras memenuhi sumur itu. Atas izin Allah, hujan turun sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Warga yang terserang wabah penyakit pun sembuh setelah mandi di kolam tersebut. Kota yang dahulunya mati kini berangsur makmur dan masyarakatnya hidup sejahtera. Banyak warga berbondong-bondong belajar agama Islam.
Habib Hussein ketika itu masih sangat muda, diperkirakan usianya 25 tahun. 3. Melindungi tawanan hingga masuk Islam dari Gujarat, India. Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke Asia Tenggara untuk menebarkan dakwah Islam. Beliau menuju Pulau Jawa, dan menetap di tanah Batavia, Jakarta. Pada masa itu Jakarta dalam jajahan pemerintahan VOC Belanda. Pada suatu malam Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari mencari perlindungan karena dikejar tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup ia meminta perlindungan karena akan dihukum mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Esok harinya datanglah pasukan berkuda VOC ke kediaman Habib Hussein untuk menangkap tawanan itu. Namun, beliau menolak melepaskan tawanan itu sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan itu membuat pasukan VOC ketakutan. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi, sedangkan tawanan Tionghoa itu berterima kasih kepada Habib Hussein, hingga akhirnya ia memeluk Islam. 4. Menjadi imam di penjara dalam waktu yang singkat banyak orang datang belajar Islam ke rumah Habib Hussein. Banyaknya warga yang datang membuat penguasa VOC khawatir akan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya, hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Anehnya, dalam waktu bersamaan pula polisi penjara melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian itu menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan beliau. Akhirnya Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. 5. Meramal Sinyo Belanda menjadi gubernur. Pada suatu hari Habib Hussein ditemani seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama, Abdul Qadir, duduk berteduh di daerah Gambir. Ketika mereka beristirahat lewatlah seorang Sinyo, anak Belanda di masa kolonial, mendekat ke Habib Hussein. Seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si Sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda itu, untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya, bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus ia dipercaya dan diangkat menjadi gubernur Batavia. Ramalan Habib Hussein menjadi kenyataan. 6. Hadiah uang dibuang ke laut hingga sampai kepada ibunya gubernur Batavia yang pada masa kecilnya pernah diramal Habib Hussein akan menjadi orang besar di negeri ini. Ternyata benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya agar ia membalas budi dan tidak melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya namun beliau membuangnya ke laut. Setiap menerima uang dari sang gubernur, Habib Hussein selalu membuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut. Habib Hussein menjawab bahwa uang itu dikirimkan untuk ibunya di Yaman. Gubernur itu pun makin dibuat penasaran. Ia memerintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Tak satu kiping uang pun ditemukan. Selanjutnya gubernur Batavia berupaya untuk membuktikan kebenaran ucapan Habib Hussein itu. Ia mengutus seorang ajudan ke Yaman untuk bertemu dan menanyakannya kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur melaporkan bahwa benar adanya ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut itu pada hari dan tanggal yang sama. 7. Keberkahan Kampung Luar Batang. Gubernur Batavia sangat perhatian kepada Habib Hussein. Ia pun menanyakan apa keinginan Habib Hussein. Dijawab oleh beliau, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan." Akan tetapi gubernur itu sangat bijak. Ia menghadiahkan sebidang tanah di Kampung Baru sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 sesuai peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan, jenazah Habib Hussein tidak ditemukan di dalam keranda. Ajaibnya, jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggalnya semula. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun jenazah Habib Hussein tetap saja berada di tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di kediamannya sendiri. Kemudian orang-orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Untuk diketahui, semasa hidupnya beliau pernah melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Cirebon.
Dalam perjalanan dakwahnya itu beliau menikah dengan seorang syarifah dari marga bin Yahya bernama Aminah, kemudian melahirkan seorang putri yang diberi nama Fatimah. Syarifah Fatimah binti Husain Abu Bakar al-Aidrus kemudian dinikahkan dengan Sayyid Toha bin Yahya yang diakui kealimannya. Beliau menjadi guru para sultan, adipati dan senopati di wilayah Jawa. Karena itu beliau diberi gelar oleh keraton dengan nama Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Prawiro Kusumo karena sebelum menetap di Mataram beliau pernah tinggal di Pakistan, India dan Penang, Malaysia. Itulah 7 karomah Habib Hussein bin Abu Bakar al-Aidrus atau dikenal dengan